Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kita panjatkan Allah SWT, di mana pada pagi hari yang ceria ini kita semuanya dapat bersilaturahim di Pasar Panyungi, tempatnya di Topong. Iya, Topong Bata nih Pak dulu Pak. Topong Bata yang Jadi Topong Kopi. Jadi Topong Kopi. Penggagas dari Pasar Panyungi yang kami hormati, kemudian Mas Budi dari Bina Desa, dan teman-teman semua dari beberapa komunitas yang tergabung dalam regional Sumatera. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama dari beliau. Makanya lengkap. Enggak. Berapa saja dari mana yang ada? Karena bisa rombongan ini terdiri dari yang pertama itu Bina Desa Jakarta yang jelas mensupport semuanya, beliau Mas Budi dengan Mbak Lisa. Terus kemudian yang dari Metro Pekalongan ada mana tadi? Oh ya, Musrofa. Terus kemudian yang dari Oki Pak Rahman dengan rombongannya berapa orang Pak kemarin? Berdiri 3 ya. Terus Pak Edi dari Pesawaran, ada Pak Anggi, terus beberapa teman yang lain, terus Umi Eli dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, kemudian yang terakhir dari Mitra Medan, Mas Azam, dan beberapa rombongan. Yang ini semuanya kemarin belajar di Pekalongan, Lokakarya, pembelajaran pertukaran pembelajaran antar sesama komunitas yang Prakarsa ini sudah bisa. Dan pagi ini agenda kita belajar di Payungi, tadi sudah keliling dari ujung ke ujung, merasakan betapa nikmatnya hidangan kuliner. Pikirannya kulinernya kuliner Lampung, tapi ternyata Jawa malah gitu ya, banyak Jawanya gitu kan. Dan nanti bisa ditanyakan kenapa kok seperti itu, mana nih yang Lampung kan gitu ya. Itu nanti jadi referensi juga. Payungi menyediakan makanan khas Lampungnya kan gitu ya. Nah itu nanti bisa ditanyakan semuanya. Gitu kan. Saya kira pengantarnya cuma itu aja, tidak perlu berlama-lama. Nanti silakan berdialog dengan beliau Mas Dharma, bisa memperkenalkan diri nanti kenapa bisa sejarahnya bisa sebesar ini. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi minggu yang cerah ya, luar biasa. Ini satu spot kampung, mungkin tingkat kampung RT RW yang menarik ya, bisa mengelola dan memberdayakan UMKM. Tentu menjadi semacam kunjungan pembelajaran bagi kami. Mungkin nanti bisa diceritakan Pak Dharma. Tetapi itu tadi seperti catatan Pak Bata, kami mencari khasnya Lampung apa ya? Kecuali ketemu kopi. Dan menariknya teman kita tadi makan di sebelah sana itu makan nasi tiwul Pak. Ya. Kalau saya kan dari Jawa, otomatis pernah kenal atau pernah makan. Nah teman-teman yang dari Medan itu nggak familiar sama saya. Jadi kayaknya kita ini kurang mengenalkan ya. Jadi sarapannya masih setengah itu nanti. Menarik, itu pangan lokal ya. Apresiasi kami itu ialah dalam konteks pembelajaran kunjungan ke komunitas Pampata itu ialah judulnya, kalau boleh dikasih judul kan ingin kita mendorong kedaulatan pangan. Jadi ketika muncul pangan-pangan lokal seperti itu artinya variasi makanan pokok kita itu tidak banyak. Tetapi kalau kami itu berusaha dan sedang mengenal dan mengkonsumsi panganan yang alami atau organik. Nah mungkin nanti bisa cerita
selaras alam, dengan Mas Edi SHK Lestari yang juga selaras alam, dengan Pak Rohman dengan komunitas Ibu Falah, anak petani yang bisa memberdayakan masyarakat sampai di diskusi pendidikan. Nanti juga bisa bertanya ya. Saya hanya kebetulan aja di depan, jadi bisa bertanya kedua. Nah, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sambungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad yang akan membantu Pak Fatah Yasin. Saya itu kalau melihat dia itu membayangkan sekolah desa level kedua kami itu lebih pada konkret gerakan pendampingan para petani-petani desa. Tentu saya senang karena dia juga mengajak jejaring penggerak desa untuk melihat payungi ya. Terus Pak siapa? Pak Budi dari Bina Desa ya. Dari Bina Desa. Payungi itu sebenarnya awalnya ya kampung biasa, tidak ada pasar. Jadi 4,5 tahun yang lalu kami memulai tempat ini dengan mural. Tembok-tembok warga kita mural, bahkan selama setengah tahun itu kita mural. Awalnya juga kami tidak punya konsep pasar. Lama-lama ada keresahan bahwa gerakan sosial itu mesti menghasilkan. Dan Metro dengan posisi di tengah Lampung, kami yakin bahwa tempat ini bisa menjadi titik temu bagi kabupaten lain. Tapi waktu itu mimpi kami nggak sampai sejauh itu. Pokoknya kita mau bikin pasar kuliner minggu pagi di bawah pohon bambu, orang bisa makan. 28 Oktober 2018, 4 tahun yang lalu, kebetulan Jumat kemarin kita merayakan 4 tahun Payungi. Puncaknya di Jumat kemarin itu. Jadi, kalau ini kan kegiatan sampurna, kebetulan mereka akhir tahun mau bagi-bagi hadiah ke retail binaan mereka. Jadi ya mereka berkegiatan di sini. Pada saat pertama kami buka Payungi itu ya juga emak-emaknya juga nggak yakin. Emak-emaknya pada bahasa Mesir lah apa. Bertanya apa iya sebuah pasar di tengah kampung bahkan di tempat yang juga masuk begini akan laku. Tapi ya karena proses pengetahuan, karena yang paling mahal itu pengetahuan Bapak Ibu. Kalau urusannya hanya sekedar normal pelatihan, tapi setelah dilatih dia tidak jadi penggerak pasti ada problem. Problemnya di mana? Pengetahuan tidak bisa menggerakkan orang. Tapi kita yakin pola pendampingan itu yang penting. Pola pendampingan. Payungi gelaran awal itu kita dapat uang masuk karena pedagang pada laporan begitu ya, setiap gelaran itu kami 16 juta. Tapi kalau sekarang ini kami sudah ada 80-an juta uang masuk kampung. Kalau total 4 tahun ini ya uang masuk ke kampung ini udah 8,5 miliaran lah. Ya sudah masuk PKD, beberapa kementerian juga hadir ke sini, Menteri Pemberdayaan Perempuan, bahkan Kementerian Desa juga pernah berkegiatan di sini. Tapi memang kami tidak dimulai dengan gerakan pemerintah, kami memulainya dengan gerakan warga itu. Nah, 1 tahun Payungi, kemudian kami mendirikan namanya Payungi University ini di belakang saya ini. Jadi ini bukan kampus yang mengajarkan SKS, ya ijazah dan begitu. Tapi kami kemudian punya sekolah desa. Sekolah desa ini kami bangun tim, ya Mas Arya, saya, Mas Wahid, penggerak-penggerak di sini mencoba menyusun kurikulum. Dan perjalanan 3 tahun sekolah desa kami, kalau Payunginya 4 tahun, 3 tahun sekolah desa ini sudah banyak sekali kepala desa, BUMN, dinas pemberdayaan desa, ya bahkan partai politik, karena kebetulan PKB itu punya Kementerian Desa, kader-kader itu di Live-in Desa gitu, menginap di sini 2 hari 2 malam. Dan bedanya kalau memang dilatih di sini pulangnya stres. Kalau saya ngelatih di hotel, biasanya orang tuh enak, tidur makan enak, tidur nyenyak, biasanya dapat insentif dari pemerintah, nunggu seragam, pulang bangga gitu. Tapi belum dipastikan dia jadi orang besar. Tapi kalau kami latih di sini,
Kami punya ruang-ruang pelatihan di belakang musola, ada ruang sekolah desa. Itu warga melihat langsung bagaimana transformasi pengetahuan. Kenapa? Mak-mak yang dulu kita ajak itu sekarang udah berubah total. 4 tahun perjalanan Payungi, kita wajib pedagang ini nggak sembarangan, Pak. Mereka bisa dagang di sini karena mengikuti aturan Payungi. Malam Kamis pesantren wirausaha. Jadi ngumpul, baca Quran, Asmaul Husna, sholawatan. Kita gantian kasih tausiah, kemudian 30 menit kita lain-lain. Acara mau diskusi apa? Sampai jam 9 pulang. Nah itu Sabtu pagi gotong royong, Sabtu sore gotong royong, sembari diundi. Jadi setelah gotong royong itu diundi. Jadi mereka nggak tahu mereka tuh mau dagang di mana. Itu hanya Tuhan yang tahu. Takdir yang membuat mereka akan di situ, itu takdir mereka itu. Terus kemudian nanti Minggu setelah gelaran itu mereka gotong royong. Dulu awalnya mama ngomong dagang sekali kok gotong royong terus itu. Awalnya mereka berat. Kenapa? Hanya orang-orang yang orientasinya material lah yang selalu menimbang-nimbang apakah saya berbuat baik seperti ini untung atau rugi. Tapi ketika pesantren wirausaha ini kita gulirkan, maka yang didorong adalah spiritual mereka. Hanya spiritual yang baiklah yang bisa mendorong orang untuk terus berkorban. Kalau orang orientasinya hanya uang di sini, pasti Payungi bubar dari dulu. Nah, 4 tahun perjalanan Payungi, ya makin banyak orang mengenal. 2 minggu yang lalu UNS, kemudian ada wisata Cepunyini, Pesawaran, terus ya desa-desa, pasar-pasar kreatif. Kami juga sedang mendorong kampung anggur, kampung lebah. Makanya saya ketemu Pak Fatah Yasin ini seperti ketemu orang yang frekuensinya sama. Jika frekuensi sama tak perlu banyak kata, Pak. Tapi kalau orang tuh masih bulat, mak ini, mak itu, mak ini, mak itu, capek ini itu, wes frekuensinya belum sama. Perlu dipesantren kan orang itu. Ya, dulu mama kan begitu ya. Mama dulu begitu di sini. Tapi mama sekarang, hello guys, jangan lupa datang ke Payungi setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 11. Ini mama Jambi, zaman diet. Tentu lebih susah. Kalau anak-anak muda diajak main Instagram, Facebook, YouTube itu bisa. Tapi ini mama. Jadi sekarang pendampingan ini membuat mereka juga tumbuh dengan baik, komitmen, gotong royongan. Bahkan kami menegaskan kampung ini memang pada akhirnya harus ramah gender, ramah perempuan. Karena 90%, 80-90% pedagang di sini perempuan. Dan terbukti bahwa jika perempuan bersatu itu tak bisa dikalahkan. Mohon maaf kalau soal kegotong royongan, bapak-bapak ini berenyon. Datang jam 8, ngerokok dulu, minta kopi, mak ini, mak itu gitu kan. Lalu kalau bapak ibu datang ke sini Sabtu pagi, setengah 7 mak mau udah bergerak bersihin kampung ini. Dan ini perjalanan 4 tahun, artinya kalau sudah urusannya dapur mengepul, maka emak-emak itu bisa memperjuangkannya mati-matian. Gudeg di sana itu 8 juta sampai 10 juta per gelaran. Gudeg yang di sana itu 5 jutaan. Ikan bakar depan ini 5 juta. Gedok itu 2 juta. Dulu nggak sampai segitu, Pak. Dulu gedok itu 200.000, senengnya pol. Nanti saya tanya, Bu, dulu awal kali gelaran pinten dengan omsetnya. Wah, Pak Agus betok rong aku terus senengnya pol. Kalau saya gitu kayak rongnya aku setiap gelaran dikasih 2 juta. Modal pinten 700.000. Untuk bersih berarti 1.300.000 per gelaran seperti ini. Kali 4 kali gelaran. Jadi seorang perempuan punya pendapatan 5,2 juta dan itu bisa ngalahin suaminya. Nah kalau kita nggak pesantrenkan mereka, wah ini sok kufur ini. Sekurang ajar kan bunyi ini. Aku duit piro, macul butito 1.000 pengen 3 juta, awak boyok loro itu ada. Dagang 4 kali dan itu menunjukkan bahwa inilah keberdayaan perempuan. Tapi orientasi Payungi bukan uang, Bapak Ibu. Orientasi Payungi itu bukan uang. Orientasi Payungi spiritual, pengetahuan. Jika sebuah komunitas menolak pengetahuan, ya maka pastikan komunitas itu gitu-gitu aja. Tumbuh enggak, kesadarannya kurang, ekspektasi penggerak pengennya orang sama sadar seperti dia tapi dia tidak bikin wadah, akhirnya dianya kecewa, orang lain nggak paham. Kalau kita bikin rule of game, kalau mau dagang di sini wajib pesantren wirausaha. Kenapa? Perjalanan panjang Payungi itu perjalanan spiritual dan pengetahuan tadi. Orang yang dulunya agak ruwet, wah gang berusuk pisan, gotong royong terus-terusan, itu karena spiritualnya pasti rusak deh. Apalagi berharap menjadi pengrajin proposal penjual kemiskinan atau menunggu bantuan pemerintah yang juga tidak seberapa dan dampak politiknya juga bisa merusak konsistensi, kolaborasi, gerakan-gerakan yang mestinya solid, hanya fokus pada bantuan orang-orang di luar sana. Padahal kekuatan yang paling hebat dalam pemberdayaan ya dari dalam gerakan
kampung kita itu sendiri. Apa iya seorang wali kota bisa gotong royong 24 jam? Kita yang bisa. Dia paling datang potong pita, guyang-guyup, balik turun, dia lupa dia ngomong apa dia. Semua pemimpin negara kita kan begitu. Tapi kita juga tertipu terus. Apakah kepentingan politik yang sebenarnya bisa berubah-ubah itu kemudian bisa kita kalahkan dengan komitmen bahwa kita punya rule of game dalam pemberdayaan itu. Termasuk petani kan. Ketika kita punya ekspektasi, misal, oh kita bikin pupuk organik, tapi kan kita tetap kalah tuh sama mereka yang jualan pupuk apa namanya, kimia. Kemarin saya ketemu teman Bone, saya dari Cirebon kemarin, saya Mas Wahid ini. Jadi di Bone itu ada mereka bikin pupuk gitu. Tapi ya ternyata di balik itu dibantu Astra 960 juta. Kemudian ya mau sampai kapan gitu. Tapi kalau lihat Mbak Narno, ini udah tidak tahu ya. Mbak Narno juga banyak sekali cobaannya, dari mulai ditindak oleh pihak Polda 35 juta kita kan. Kemudian yang kasus-kasus macam-macam yang dianggap dia kurang ini. Tapi dia terus saja. Sekarang dia tumbuh dengan organik gitu. Ya meskipun tetap kalah juga Bapak Ibu dengan pupuk-pupuk kimia apa, karena memang ini orang-orang yang sebenarnya bisa dianggap gila. Pak Fatayat ini kalau bisa dianggap orang gila juga gitu. Tapi kita percaya bahwa kita mesti menyadari Bapak Ibu, keilmuan kita ini nggak cukup. Kalau kita ngomong keilmuan kita nggak cukup, maka kita menghargai pendapat orang lain, kita menghargai kolaborasi dengan pihak lain. Kalau kita merasa bahwa komunitas kita tuh paling hebat, kita merasa bahwa komunitas kita ini sudah cukup dan kita nggak mau berdialog dengan komunitas lain, artinya apa sih hubungannya soal pertanian dengan seni misalnya? Di Jogja saya ketemu dengan komunitas panen apa hari ini. Dia connecting dengan teman-teman Jepang, petani Jepang, petani sini. Kemudian dia seniman, dia bikin pameran seni yang kaitannya dengan pertanian. Jadi kayak ini ada misal kayak bawang gitu. Kemudian ada manusia, jadi kepalanya manusia diganti bawang. Itu jadi pameran lukisan di tengah kampung di Jepang sana. Nah gantian orang Jepang ke sini. Jadi memang gerakan ini juga butuh hal-hal yang unik Pak, mengintegrasikan sesuatu yang tidak nyambung jadi nyambung. Nah di Payungi setelah kami bikin sekolah desa kan kami bikin sekolah penggerak perempuan, ada sekolah seni. Kami di sini punya tarian lokal, kami lukis gerabah, pameran lukisan kanvas, sablon kaos, kerajinan batok kelapa, dan itu dibuat oleh teman-teman sini. Terus saya pengen mengembangkan biogas. Gagal saya karena saya sok tahu gitu kan. Ini saya itu Pak, ada Pak Fatayat gitu. Sampai saya ngomong Pak ini gimana, tapi udah terlanjur dibuat gagal tuh Pak ya. Jadi pada akhirnya serahkan semua pada ahlinya dan kita harus saling belajar tadi. Saling belajar. Nah, tapi karena memang Payungi itu fokusnya pada pasar, saya juga pelan-pelan pada akhirnya mesti berkolaborasi. Kita mau ada sedekah beras nih Pak di musola. Saya juga lagi membayangkan gimana kalau beras yang sedang kita kumpulkan itu memang beras organik. Nah itu ternyata bisa dibuktikan oleh teman-teman Kampung Anggur. Jadi di sana kami 1,5 tahun yang lalu saya ajak mama untuk nanam anggur. Di sini dekatnya di kampungnya beliau tapi agak ke sana. Itu awalnya mama ya nolak. Kan karena namanya saya bikin Kampung Pengangguran. Kampung pengesrek Pak. Itu mama kan udah ya namanya mama ya kekurangan imajinasi tuh. Mas golek pangan angel, kerja angel, sampai nak dari kampung aneh-aneh, kampung pengangguran. Ya. Tapi yang nangkep itu anak muda. Anak muda nangkep, kemudian kita mulai nanam-nanam dan ada sudah 30 lebih jenis anggur di sana. Dan pada ulang tahun Payungi ketiga Pak Iqbal kan kita ganjar Payungi Award. Nah, kita ini kan ada juga Pak. Jangan kita ini kalau pemerintah kurang mengapresiasi, Payungi bisa mengapresiasi. Ya, kemarin ulang tahun keempat kita kasih penghargaan ke Pak Ratno, Pasar Selaras di Lampung Selatan ya, binaan-binaan kami. Jadi binaan-binaan kami ini nggak mesti pasar. Dia bisa kampung tematik, bisa kampung lebah, kampung anggur. Nah, di dalam kampung pengangguran juga macam-macam. Ada susu Pak Heri Winarko. Kemudian ini dari kampung pengangguran nih. Gerak apa ini? Drum bekas ini. Dari kursi-kursinya dibuat oleh teman-teman muda sana. Jadi kalau kita bisa gerakan kita ini, mentang-mentang kita petani, kemudian kita nggak mau berkomunikasi dengan seniman, kita nggak mau mengubah landscape kampung kita menjadi lebih cantik, orang nggak mau datang. Padahal ini kampung kayak mana? Ini dulu Tombong Bata Pak, aktif, Tombong Bata aktif, bakar bata di sini, punyanya Putri, yang tadi nanya saya sini. Nah, Putri ini setahun Payungi, beliau kemudian ngomong aku tak
berhentilah bikin bata. Ya udah Bu, kita gotong royong nyemen. Ini dulu kandang ayam, itu dulu tempat macam-macam merang dulu Pak sekam untuk bakar itu bata. Sekarang berubah jadi tempat nongkrong. Nah tentu ini proses ya, baik proses. Saya sih percaya begini, dengan seni hidup tuh jadi indah, ya kan? Dengan agama hidup tuh jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah. Nah, itu payung itu. Bapak Ibu kalau nggak kampung ini kan, dia di kampung tapi kita mencoba memberikan ruang seni di sini. Ada musik, ada film, ada lukis, ya ada seni rupa, ada gerabah, ada sablon, ada tari, macam-macam itu supaya apa? Kita tuh bahagia di kampung itu. Enggak suntuk malah penggerak tuh malah nyebelin kan repot tuh. Penggerak tuh juga harus bisa happy, bisa nyenengin banyak orang. Yang kedua, kalau kita ngomongin agama, agama tuh membuat orang tuh jadi terarah. Bukan agama kerjanya nakut-nakutin. Apalagi mohon maaf, penggerak dan ustadznya kerjaannya hanya jarkoni. Iso ujar, nggak iso ngelakoni, ya kan? Yaitu gimana kita mau dipercaya orang kan gitu. Terus yang ketiga, ya kita bicara teknologi. Kalau kita hanya mengandalkan orang datang dari metro Bapak Ibu, gimana kita bisa menampung 2.500 orang hadir tiap minggu ini? Jadi tiap hari minggu ini kita seperti hajatan. Ada tetangga kita yang tidak dagang, ya kita rayu. Waktu itu saya temuin satu-satu sama Pak Haji Soban itu. Mas kita mau bikin pasar, ya mau bagus. Tapi ada kendalanya. Mobil sampean kalau minggu kayaknya nggak bisa keluar. Nah satu belakang itu. Terus dia kan orang pegawai ya, nggak mungkin dagang, nggak mau dagang kan. Tapi dia rela. Ya sudah kalau memang minggu ada orang dagang, mobil tak taruh tempat Mas Eno hari Sabtu sore. Bayangin Pak, kalau ada satu orang susah aja di kampung ini, taruhlah Mas Agus, tutup payung ini, mobil minggu langsung metu, bubar ya payung. Kemampuan penggerak, kemampuan tokoh-tokoh di sini untuk merayu orang yang tidak untung pun itu juga sebuah hal yang tidak mudah. Betul nggak? Dan kalau minggu kita ini udah sepakat nggak boleh ada hajatan, karena minggu kita udah bikin hajatan sendiri. Jadi kalau mau hajatan mereka Senin sampai Sabtu. Nah, media digital termasuk kita mengaktifasi ada YouTube, Instagram kita udah 10.000 followernya, ada website payungi.org, kemudian ada Facebooknya, kemudian kita punya lagi kembangin data center, ini ada internet beberapa titik. Itu menunjukkan bahwa Payungi itu mempromosikan kampungnya bukan hanya untuk orang metro. Apalagi kalau kita masuk ke ini kemarin, setelah masuk ke ini tambah berita. Tapi ini semua bukan kerja individu Bapak ini. Ini bukan kerja Superman, ini kerja super team. Musuh pemberdayaan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang merasa kita paling hebat, yang merasa kita paling pintar, yang merasa kita sudah selesai dengan pengetahuan kita, dan kita akhirnya merasa nggak perlu belajar lagi karena bos ahli. Nah itu dulu Pak. Saya kira pemberdayaan yang paling penting adalah kesadaran untuk kita terus mengupgrade pengetahuan, karena ada pengetahuan di luar kita yang belum kita tahu. Itu saja pengantarnya. Saya mungkin butuh diskusi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan pengantarnya oleh Mas Dharma tentang perjalanan payung yang sudah 4 tahun ini. Luar biasa. Saya pikir kawan-kawan semua sudah ingin menanyakan apa resep dan rahasianya, sehingga diharapkan nanti komunitas masing-masing juga bisa muncul ekonomi kreatif yang akan mendukung dari komunitas yang kawan-kawan sekalian mungkin sekarang sedang melakukan gitu. Monggo dari sekian kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Mas Dharma tadi ya. Cuman di sini saya mau bertanya sedikit. Metode menjadikan suatu tempat itu bisa ramai atau mau menjadikan tempat itu ramai, itu metodenya kan dua. Untuk mendirikan pasar, mencari tempat yang sunyi supaya bisa menjadi ramai, itu satu. Mencari tempat yang memang sudah ramai penduduk karena memang di situ ekonominya sudah ada atau pasti ada di situ nanti pembelinya, itu satu. Apakah memang sudah disengaja untuk didirikannya pasar payungi di tempat yang kaya ramai seperti ini, atau memang tidak ada lagi tempat yang memang agak terpencil atau sunyi yang untuk dijadikan pasar tersebut? Sekian, terima kasih. Ada lagi atau saya langsung jawab? Oke, nanti saya minta Mas Her nambahin ini karena ini kaitannya dengan pendidikan di SDM, Pak. Saya itu warga baru Pak di sini. Kampung saya itu indah banget Pak, dan Meraman. Coba, aku nggak tahu ya, dan belum sorry. Dan Meraman itu ada danau. Ya sejak kecil saya tukang ngintip orang pacaran di situ. Ya indah lah, dari mulai cewek-cewek cantik dateng. Gitu. Tapi faktanya itu tempat kan mestinya rame Pak. Sekarang tuh kalau mau payungi Pak, kalau mau payungi. Tapi pernah saya ramaikan ribut 3 kabupaten. Ya karena pemerintah bukannya membuat aturan rule of game, oke ini diatur satu kepengurusan saja, 3 bupati ngumpul lah. Tapi dia saya tinggal udah pernah rame 5.000-an orang datang, bahkan saya utang bebek gue ke Tangerang tuh 48 juta. Secondnya 18 juta, cuma kali 6. Saya urusin anak-anak tukang mabuk ke 23 gitu. Nah saya mulai berpikir sehebat apapun sebuah potensi, kalau manusianya kemudian kurang terdidik, tidak ada transformasi pengetahuan yang rutin, lama-lama ya bubar juga. Ego sektoral macam-macam. Nah, ini kan terjadi di negara kita macam-macam. Ke kampung tadinya rame, dibantu pemerintah, duit, ditengok 3 bulan lagi mati. Dibantu CSR bank, petani bikin pupuk, tengok lagi mate. Ya, macam-macam tuh. Tapi Mas saya nanti coba Mas. Sampai kenapa sih pendidikan dan pemberdayaan itu relate? Karena pemberdayaan itu sebenarnya intinya ya pendidikan. Ya tak kasih ping kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kami hormati. Kalau tadi dibahas terkait dengan apa relasinya antara pendidikan dan pemberdayaan itu ya, bahwa ketika menjalankan satu agenda pemberdayaan itu Bapak-bapak, itu pertama kali yang kita singgung itu adalah manusianya gitu ya Pak ya. Dan konsekuensi pertama bersinggungan dengan manusia itu adalah perbedaan isi kepala, karena masing-masing orang pasti punya kepalanya masing-masing. Nah, kami punya kesimpulan bahwa salah satu cara untuk menyamakan frekuensi itu adalah dengan cara melakukan agenda-agenda pendidikan bersama warga gitu ya. Jadi kita punya pola trilogi pembangunan itu Pak kalau di kami itu. Jadi polanya itu adalah pengetahuan, potensi, dan penggerak. Jadi maksudnya apa itu kok pengetahuan, potensi, lalu penggerak? Jadi ini urutan Pak. Jadi dia urutan. Tadi ya kita backgroundnya, latar belakangnya adalah orang-orang yang punya isi kepala masing-masing, dan belum tentu semuanya itu mau diajak dengan pola pemberdayaan. Apalagi tadi kalau ceritanya Mas Dharma di awal-awal hasil belum seberapa, gotong royongnya udah banyak betul. Jadi rasanya itu capek tapi belum ngecun, belum nyangkut kalau ini bakal arahnya ke pemberdayaan. Maka agenda-agenda pendidikan lah dijalankan di situ. Nah kalau sudah terisi muatan-muatan pengetahuan, disitulah orang mampu melihat potensi yang ada di kampungnya dia. Nah ini juga terjadi problem di tengah masyarakat kita ya, terutama kita juga banyak temui di kampung-kampung lain gitu, bahwa kampung ini itu punya potensi sebenarnya, punya kemampuan untuk bisa berbuat lebih, tapi warga yang puluhan tahun tinggal di situ tuh tidak bisa menilai, tidak bisa
melihat bahwa di kampung itu sebenarnya ada potensi. Dan mungkin itu terjadi di kampung bapak-bapak dan ibu sendiri gitu. Nah, kita kembalikan ke tadi, ke poin yang pertama bahwa kok ada orang di kampungnya sendiri gak bisa melihat potensi. Sebenarnya problemnya satu, ya kembalikan lagi ke pengetahuannya gitu. Oh ternyata cara melihat cara melihat potensi itu adalah dengan di pengetahuan tentang pemberdayaan itu. Setelah pengetahuan dan potensi, maka konsekuensi terakhirnya ketika dia sudah diisi dengan pengetahuan, bisa melihat potensi, maka konsekuensi logisnya adalah dia menjadi penggerak. Aneh rasanya kok dia sudah dapat input. Nah kayak gini nih, forum ini kan forum pengetahuan tentang pemberdayaan ya Bapak ya. Jadi kemudian nanti balik ke kampung masing-masing dan mampu mendeteksi potensi, melihat, kemudian bisa mengembangkan. Kok tidak jadi penggerak? Nah itu aneh. Jadi kami punya kesimpulan bahwa kita itu kalau sudah ada muatan pemberdayaan, pengetahuan tentang pemberdayaan, kemudian bisa melihat potensi, pasti seharusnya jadi penggerak. Lah kok nanti orang-orang ini tidak menjadi penggerak, maka dikembalikan lagi ke yang poin awal lagi, bahwa pasti ada yang bermasalah dengan pengetahuannya. Mungkin pengetahuannya pernah sekali dua kali diintervensi dengan orang-orang yang punya kepentingan sesaat aja. Orang-orang mau politik datang, dipengaruhi lagi pengetahuannya, nanti rusak lagi ide pemberdayaannya. Ada orang punya duit banyak, tiba-tiba pengen gelontorin duit dan pengen jadi gerakan pragmatis gitu ya, gerakan praktis, ya rusak lagi gerakannya gitu. Kalau terkait dengan pertanyaan Pak Jumino ya tadi, apakah kampung ini dulu sebelumnya sudah rame? Nah tadi kalau cerita Mas Dema dulu ya kampung biasa seperti RT RW biasa, nggak ada orang, mungkin bahkan orang kampung sini pun bahkan orang yang di kampung ini puluhan tahun pun tidak menyangka bahwa ini akan menjadi tempat yang ramai gitu. Nah, tapi poinnya kan sebenarnya ketika tadi ya, ini kan perubahan ya Pak, ada transformasi dari kampung yang RT RW biasa saja berubah jadi kampung yang jadi destinasi dikunjungi banyak orang. Sebenarnya pertanyaan paling pentingnya adalah warganya siap nggak dikunjungi orang banyak itu? Jangan-jangan kita mendatangkan orang banyak, orang-orang berbondong-bondong datang sini, tapi warganya nggak siap. Contoh Pak, misalnya parkir misalnya, ini contoh sederhana, parkir tidak tertib. Mungkin kalau di tempat-tempat lain tuh orang berebut parkir, nggak tahu orang kampungnya mana Pak, orang dari RT mana, dari RW mana, tiba-tiba datang pengen menguasai parkir. Gitu. Itu contoh kecil aja Pak. Tapi kalau di sini kita bikin kesepakatan siapa yang akan mengatur parkir, siapa yang begini. Karena ini urusannya adalah karena orang berkunjung datang, mereka mau dilayani gitu kan. Dan pelayan sesungguhnya adalah ya kami yang tinggal di kampung ini gitu kan. Tentu kami nggak bisa berharap pemerintah, ayo dong pemerintah bantu kami bikin pelayanan yang bagus, nggak bisa. Orang mereka datang cuma sekali dua kali saja gitu. Jadi sebenarnya kampung ini dulu ya kampung yang orang pun nggak nyangka kalau ini bakal jadi kampung yang rame gitu. Tapi tadi Pak, pertanyaan yang sebenarnya adalah kalaupun mau digerakkan potensinya dan jadi destinasi yang mengundang banyak orang, kampungnya siap atau enggak gitu Pak. Begitu juga kampung Bapak sekalian gitu. Mungkin dari saya gitu Pak. Terima kasih. Saya tambahkan dikit. Sebenarnya kalau mungkin saya tinggal di kampung Bapak, karena saya merasa saya punya pengetahuan, maka kemudian kita harus mengimplementasikan pengetahuan kita Pak. Oke, saya sebut jargon ini, kita bisa ujar di asal lakon itu jangan terjadi. Tapi lama-lama warga juga muak Pak. Ngomong kayak ngomong kayak gitu kan. Bisa nggak terjadi seperti itu? Kalau saya kemudian ngomong aja, tapi saya juga tidak melakukan aksi-aksi rutin nyata gitu. Ya dampingin emak-emak itu ya, emak-emak itu kan satu cerewet aja susah loh Pak. Ini 60 sekarang. Tapi apakah emak-emak cerewet ini juga menjadi satu hal yang negatif? Enggak juga. Sekarang kalau saya jahat, ada orang misalnya tidak setuju dengan payungi misal, struktur mana, kekuasaan mana gitu. Saya sekarang kerain 60 emak-emak. Emak-emak satu aja udah bikin susah. Cuma kalau 60 emak demo, mau demo satu struktur kekuasaan yang tidak suka dengan payungi. Saya nggak usah lari ke jalan, saya tinggal tidur di rumah mak kayak wong kira seneng karo payungi kan. Kayak di luar kae apa kae di luar kae. Demo. Ini hidup dan matinya emak-emak. Dari mereka tidak punya uang jadi punya uang, kira-kira kita mati-matian nggak Pak? Kalau itu sudah ngurus
Wong pergelaran dapat 8 sampai 10 juta tuh Buduk Sundari itu. Berarti pergelaran Buduk Sundari itu penghasilannya 4 juta nih. Hari ini. RSSI kan omongannya Bu Sri Mulyani Pak, bukan omongan kami kan gitu. Kalau sebuah negara saja pesimis, mengapa kita ikut pesimis kan gitu. Kalau toh mungkin mohon maaf di kota ini tidak ada wali kota pun apa kemudian kita juga tidak berdagang. Iya toh? Karena mungkin pemberdayaan itu terlalu bergantung sama orang di luar kita, eksternal kita. Kita seolah-olah mengatakan bahwa udah orang kayak coba bantu diri. Nah itu ekspektasi kita kan kalau nggak terjadi kecewa sebagai penggerak. Kenapa kita tidak memulai dari kita saja? Kita udah punya pengetahuan, yuk tak ajak Mas Wahid, saya ajak Pak Fatah Yasin. Dan itu tetangga-tetangga yang belum aja. Sampai istri saya dulu bilang, kan saya warga baru ya, Pak Haji Soban itu kan ketemuan saya tuh habis maghrib, habis sisa, habis subuh. Itu istilah kayak cewekmu teko. Saking intensnya saya berdiskusi sebelum ada payung dia, sebelum ada payung sebagai warga baru kan, sebagai warga baru saya kemudian, ya karena saya juga punya pengalaman gagal di kampung saya warga baru di sini. Iya ya, mau kita sehebat apapun gagasan kita, tetap orang lain juga harus punya gagasan yang sama. Kalau tidak kita dandanin orang di sekitar kita itu jadi musuh. Kata Rumi nggak Jalaluddin Rumi Pak. Musik yang haram itu adalah beradunya sendok dan garpu di meja makan orang kaya yang didengar tetangganya yang miskin. Itu musik yang haram. Kalau ustadz yang tekstual, poki-poki kayak haram ya, koplo kayak haram ya. Itu masih melihat sesuatu dari kasat mata. Tapi kalau sesuatu yang sudah esensial, ustadznya sudah ustadz kontekstual, orang bertukang mengharamkan, tapi dia melihat ada gejala apa? Gejala keharaman itu adalah ketika kita makan enak, tetangga kita lapar. Itu musik haram itu. Kita tangping garpu pedok, harus biar bujurnya deh. Tetangga kita nggak makan, itu musik haram kata Rumi. Nah kalau payung gimana? Insya Allah ini barangnya ya. Barang yang bikin Batam masih barang itu sudah sepuh banget barang. Dan dagang deh. Dagang apa? Di sini 80% Jawa Pak. Jadi dulu 1936 di sini tuh jadi kolonisasi. Jadi di sini kalau 80% Jawa jangan heran. Lampung kok kolonisasinya Jawa ya karena 80% orang Jawa. Pak Fatahnya orang Jawa juga. Kayak orang Jawa nanti enak ya. Itu barang saya bilang bah dagang deh. Aku tulis kue arah dagang opo. Ya biasanya kan bikin jamu barang itu. Bikin jamu aku yo payu. Ya dagang lah. Awal-awal gelaran itu dapat 75.000, 100.000 itu seneng Pak. Seneng. Nah saya kita tawari kesempatan tahun itu nggak omset. Nah ya sudah 300. Sudah 300 dan jamu dagangan putar di sana. Ini menunjukkan bahwa orang tumbuh Pak. Baharjo itu, Baharjo yang di kopian tadi ya. Kesana nggak tadi? Ya. Oke. Baharjo itu dulu terkenal, kan saya warga baru. Saya tanya warga sini. Kok Baharjo kan gayanya kopi weh. Jadi gelaran pertama sampai ketiga Baharjo tuh seneng banget gayanya kopi, tuang pakir gayanya kopi. Terus main kopi lah, ya kan kita ada kas untuk kopi. Lama-lama saya mikir, bah orang kesel. Aku kuih yang kene terkenal jaringan. Anggaran yang hajatan aku tukang gayanya kopi. Itu seneng. Saya keluarin duit 150. Bah, kene duit sampai coba dagang kopi. Ada cakro istilahnya Pak, apa duit cakro ya? Cakro bekas di situ kita gotong barang-barang di situ. Nek minggu tuku sojan karo tuku blangkon. Wong loro orang bagino. Piro dagang? Ya dagang kopi. 2.000 Mbah. Larang 2.000. Kuwi arek ngono gitu. Nah saiki doyan duit Mbah Jo. 700.000, 500.000 per gelaran begini. Karo kolonengan, karo tuwek. Iya ada orang Pak yang sebenarnya dia sudah tidak cari dunia. Tapi Mbah Harjo ini bisa menyatukan orang-orang tua. Kalau minggu aku tak beli Harjo hai, kalau anu uyon-uyon ini. Kebahagiaan bisa ditebus tidak dengan uang, Pak. Ngopi bareng, ngobrol bareng dan cerita masa lalu. Mohon maaf, ciri khas orang tua Pak nggih, pasti cerita masa lalu. Zaman kumbiyen. Makanya nenek canom ngomong masa lalu, ini jadi cah tuwek. Anak muda itu bisa masa depan. Kalau Mbah jenengan itu kan wajar bicara masa lalu zaman kumbiyen ngene, zaman kumbiyen. Iku kok enek cah enom, sik 30 tahun dulu iki tuwek. Iki fisiknya enom iki cah tuwek. Maka kita yang muda-muda seperti ini ayo ngomong masa depan. Ngomong masa depan. Orang tua punya masa lalu, anak muda punya masa depan. Nah, ini bisa kolaborasi loh. Bisa kolaborasi.
Nah, kalau kita tidak peduli dengan pendidikan, kerusakan efek dari pendidikan lebih malam. Bocah nuwak, bocah narkoba, cah nongkrong ning jopo, moro-moro cah desa tindikan kepingin. Itu karena dia tercerabut dari akar masalah di sekitar masyarakat. Nah, karena Mas Aher itu bicara tentang pendidikan pemberdayaan, tentu yang paling penting membuat orang bisa berubah itu pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan sudah disampaikan, harapannya dia bisa menggali potensi anak-anak muda itu resahnya. Dia jadi punya kepekaan gitu. Oh iya ya, kampung saya ini ada kerajinan ini. Oh ya, kampung saya ini masyarakatnya kerjaannya begini. Dan ini tidak menutup kemungkinan ada integrasi tadi loh. Integrasi bahwa oh satu sama lain itu bisa saling berkait, berkelindang, saling topang menopang. Secara tangible, ya agak dur. Secara tangible ini pasar. Tapi kalau dengan sudah diskusi sama kami begini, di dalamnya itu ada yang intangible. Ya Pak, secara tangible masuk pasar kuliner. Lalu udah diskusi sama saya begini, ada sesuatu intangible yang Bapak Ibu belum tahu dan perlu diskusi panjang. Kenapa kita bikin Women and Environment Studies nih? Ini kan perempuan-perempuan muda yang akhirnya dia belajar branding media digital, bagaimana bikin video, bagaimana bikin desain, bagaimana bikin narasi, bagaimana menulis. Akhirnya kami memproduksi pengetahuan bahwa kampung ini mengkonversi pengetahuan bukan hanya milik perguruan tinggi, Pak. Saya ini dosen. Tapi saya ngerasa bahwa anak diajarkan di kelas ini tidak konseksual. Sampai hari ini tidak ada fakultas pertanian di desa. Tidak ada. IPB, lulus IPB jadi pegawai bank. Ini udah kritik keras nih. Kalau Bapak Ibu kenal Pak Rum Topati Masang Jogja, legenda pemberdayaan, Pak Rum Topati Masang Insis, itu dia kan memang IPB dan dia nggak lulus kan, dan dia memang menjebol sejarah di zaman itu, nggak lulus IPB. Dia mengatakan bahwa kampus-kampus kita sudah kehilangan arah untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Mereka memproduksi sarjana, setiap tahun ada 400.000 sarjana pendidikan diproduksi, tapi mereka jadi tukang ojek. Mereka malu jadi petani. 30 tahun lagi diprediksi kata Wasdog Documentary, kita akan kehilangan petani karena usia petani kita sudah rata-rata di atas 55 tahun hari ini. Nah ini perjuangannya apa dari kampus? Nggak bisa dari kampus. Fakultas pertanian di kota profesornya nggak pernah macul kok. Profesornya nggak pernah datang berbulan-bulan untuk mendampingi petani desa. Dia hanya kalau ada petani binaan, oh ini binaan saya. Padahal dia yang dibina petani itu. Profesor itu dibina sama petani itu, tapi dia nggak mengaku bahwa dia dibina, karena dia mencuri ide-idenya saja. Nah, itulah kaburo maketan indallahi antasuri ma'ata'alu. Ngeri nggak itu? Kaburo maketan indallahi antasuri ma'ata'alu. Dia tuh bisa ngomong, tapi dia nggak bisa mengerjakannya. Ini kritik besar terhadap kampus-kampus kita. Nah, cara kami bikin Payu University, kami nggak ngomongin gelar, nggak ngomongin ijazah, nggak ngomongin SKS, nggak ngomongin kurikulum. Kita belajar sesuai apa yang dibutuhkan. Kita mengkonversi pengetahuan itu ternyata pengetahuan bisa milik kampus, milik kampung, bukan milik kampus saja. Ya, beliau ini memang tidak sarjana sekolah desa, tapi kemana-mana beliau pede dengan kaos sekolah desa. Bangga nggak? Ya bangga loh. Mungkin kalau sarjana desa nggak ada sih jurusan desa Pak ya. Tapi kita yakin kita ini gotong royong Pak, dan pertemuan ini pertemuan yang baik. Ini sebuah kebaikan untuk bisa memunculkan kebaikan baru, dan Payu ini adalah tempat menanam kebaikan. Kami percaya itu. Kami percaya kehadiran Pak Kata Yasin, kehadiran bapak-bapak ini bagian untuk kita bisa saling sharing, karena kami juga punya problem yang sama terkait pertanian. Nah, Pak Kata ini kan itu fisiknya cuma satu. Kalau saya minta di sini tiap hari kan nggak punya, dia juga urusannya banyak. Tapi saya pastikan jika frekuensi sama, tak perlu banyak kata. Gitu Pak, kan kita frekuensinya kita nggak sama nih. Coba kalau Bapak ketemu tetangga yang frekuensinya nggak sama, capek nggak? Udah ngejelasin capek, dianya juga nggak jadi penggerak. Nah itulah bahwa penggerak itu problemnya di situ. Harus ngomongin, buat diomongin orang ngerti, diajak gerak, malam gitu. Nah ini tantangan kita semua. Jadi penggerak memang nggak enak, tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita hidup sekali, kita punya legacy, kita harus berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan orang-orang besar bicara gagasan, orang kerdil bicara orang lain. Mama ini apakah masih ngomongin orang lain? Masih, tapi sambil gotong royong, sambil nyapu. Ya namanya mak-mak Pak. Kayak lo, cincinnya hanya kayak imitasi. Lagi sek ngono gitu.
Tapi orang-orang besar akan bicara gagasan, pelan-pelan kita ajak mereka bicara ide. Tapi kalau orang mulai kerdil, cirinya ya ngomongin orang lain. Masih ada bapak-bapak sekalian yang mau ditanyakan? Masih, silakan.